Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitri dari Angkatan 2018 Fakultas Farmasi Unpad dengan NPM akhir 116 akan menjelaskan terkait perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan perbekalan farmasi. Beberapa tahapan ini merupakan tahapan dalam sistem pengelolaan obat supaya didapatkan perumusan kebutuhan yang tepat, juga pengadaan, distribusi, dan penyimpanan obat atau alat kesehatan yang sesuai. Aspek yang akan kita bahas pertama yaitu perencanaan perbekalan farmasi, di mana di awal kita akan membahas tentang definisi perencanaan dan tujuan perencanaan. Untuk definisinya sendiri, perencanaan merupakan kegiatan pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tujuan perencanaan ini sendiri secara umum untuk menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok, kemudian diperkirakan jenis, jumlah, dan alat kesehatan yang tepat dan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk meningkatkan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan secara efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Untuk tahapan perencanaan ini, yang pertama dapat dilakukan pemilihan obat sesuai kebutuhan. Kemudian setelah dilakukan seleksi, perlu dilakukan kompilasi pemakaian obat untuk mengetahui pemakaian setiap jenis obat per bulannya. Kemudian dapat dilakukan perhitungan kebutuhan obat untuk menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan obat. Yang selanjutnya dilakukan proyeksi kebutuhan obat, di mana pada tahap ini dilakukan untuk menaksir biaya kebutuhan obat dan dilakukan penyesuaian antara rencana pengadaan obat dengan jumlah dana yang tersedia untuk pengadaan obat. Untuk perhitungan sendiri terdapat 3 metode. Yang pertama metode konsumsi, metode epidemiologi, dan metode kombinasi antara konsumsi dengan epidemiologi. Metode yang pertama yaitu metode konsumsi, di mana dilakukan dengan analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya. Untuk langkahnya sendiri, yaitu dilakukan evaluasi, terutama terkait data konsumsi obat tahun sebelumnya, kemudian diperkirakan kebutuhan obat periode mendatang, dan dilakukan perhitungan. Berikut merupakan perhitungan yang dilakukan dalam metode konsumsi, yaitu dengan menghitung kebutuhan rata-rata waktu yang dikalikan dengan lama kebutuhan, ditambah dengan safety stock dan dikurangi dengan sisa stok. Safety stock dapat dihitung dengan lead time yang dibagi dengan jumlah hari dan hasil tersebut dikali dengan rata-rata standar pengobatan. Untuk kelebihan dan kelemahannya ditampilkan pada layar. Kelebihannya pada metode konsumsi ini merupakan metode yang paling mudah karena tidak membutuhkan data morbiditas penyakit. Kemudian sifat dari metode konsumsi ini yaitu akurat, dan jika pencatatan itu dilakukan dengan baik, maka pola preskripsi itu tidak akan berubah dan kebutuhan itu akan relatif konstan. Kemudian untuk kelemahannya, metode konsumsi ini tidak dapat dijadikan dasar sebagai pengkajian penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi karena tadi pada metode ini tidak memerlukan data morbiditas, kemudian tidak dapat diandalkan apabila terjadi perubahan pola penyakit. Berikut merupakan contoh soal terkait perhitungan dengan metode konsumsi yang terdapat pada layar. Selanjutnya untuk metode epidemiologi, di sini dilakukan dengan berdasar pada data pola penyakit atau morbiditas, kemudian data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Untuk rumusnya sendiri, seperti pada layar, yaitu kebutuhan per periode waktu dapat dihitung dengan perhitungan standar pengobatan yang dikalikan dengan lama kebutuhan, kemudian ditambah dengan safety stock dan dikurangi dengan sisa stok. Berikut merupakan langkah metode epidemiologi.
yang pertama kita dapat menyusun daftar penyakit utama yang terjadi pada suatu area atau daerah, kemudian dapat dilakukan pengelompokan pasien dengan menentukan frekuensi per periode perhitungan. Kemudian dapat dilakukan penyusunan standar terapi ideal yang terjadi dalam daerah tersebut dan mengestimasikan tipe dan frekuensi pengobatan yang diperlukan. Kemudian kita dapat menyusun daftar obat yang sifatnya kuantifikasi dengan perhitungan jumlah episode pengobatan untuk setiap penyakit yang terjadi. Kemudian menghitung safety stock atau jumlah obat yang diperkirakan akan hilang. Kemudian untuk kelebihan dan kelemahannya, pada metode epidemiologi ini tidak dibutuhkan data konsumsi, di mana perkiraan kebutuhan ini lebih mendekati kebenaran dan dapat digunakan untuk mengkaji pola pengobatan karena tadi pada data epidemiologi ini menggunakan data morbiditas penyakit. Kemudian juga dapat mendorong untuk melakukan pencatatan morbiditas. Untuk kelemahannya sendiri, karena di sini diperlukan pencatatan morbiditas, maka perlu dibutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam memperhitungkannya. Kemudian dapat terjadi kemungkinan ada penyakit yang tidak tercatat dan data penyakit itu biasanya sulit diperoleh karena beragam dan pola penyakit yang tidak sama, khususnya wabah dan variasi obat itu sifatnya lebih luas. Berikut merupakan contoh soal terkait dengan metode epidemiologi. Berikut merupakan pembahasan atau penyelesaian dari soal sebelumnya terkait metode epidemiologi. Selanjutnya yang ketiga, terdapat metode kombinasi antara metode konsumsi dengan metode epidemiologi, di mana pada metode kombinasi ini diterapkan untuk kebutuhan obat atau alat kesehatan yang sudah memiliki data konsumsi yang jelas, tetapi kasus penyakit itu cenderung berubah polanya, bisa naik ataupun turun. Untuk perhitungannya, yaitu kebutuhan per periode waktu dihitung dengan penjumlahan antara kebutuhan rata-rata waktu dengan perhitungan standar pengobatan yang kemudian dikalikan dengan lama kebutuhan dan ditambahkan dengan safety stock, kemudian dikurangi dengan sisa stok. Berikut merupakan contoh soal dan penyelesaian terkait perhitungan metode kombinasi antara konsumsi dengan epidemiologi. Setelah dilakukan perhitungan terkait perencanaan, perlu dilakukan metode evaluasi perencanaan. Yang pertama ada metode analisa ABC, kemudian metode analisa FEM, kemudian ada metode matriks ABC dengan FEM. Untuk metode ABC ini sendiri dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan dana. Di sini terbagi menjadi 3 kelompok. Terdapat kelompok A, yaitu sebesar 10 hingga 20% dari total item, dan kelompok A ini mempresentasikan sebanyak 60 hingga 70% dari total nilai keseluruhan. Kemudian untuk kelompok B ini sebesar 20% total item dengan representasi sekitar 20% dari total nilai. Kemudian terdapat kelompok C yaitu dengan 60 hingga 70% dari total item di mana mempresentasikan 10 hingga 20% total nilai. Kemudian terdapat metode Venn di mana perhitungan pengevaluasian dari metode Venn ini dilakukan berdasarkan dampak tiap jenis obat pada kesehatan.
dalam metode Venn ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok V atau vital, kemudian E atau essential, dan N dengan non-essential. Pada kelompok V, di sini terdapat kelompok obat yang vital seperti obat untuk pelayanan kesehatan pokok, penyelamat nyawa pasien, kemudian untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Contohnya yaitu terdapat epinefrin dan dopamin. Kemudian untuk kelompok E, ini merupakan kelompok obat yang bekerja secara kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit. Contohnya itu antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Kemudian terdapat kelompok N atau non-essential. Di sini kelompok obat penunjang, yaitu obat yang mana kerjanya itu ringan dan biasa dipergunakan untuk pengaruh atau efek kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan-keluhan ringan seperti multivitamin, suplemen makanan. Kemudian terdapat metode evaluasi matriks ABC dengan Venn, di mana terdapat 3 kategori. Untuk kategori 1 itu merupakan item yang penting dan mahal yang didominasi oleh obat golongan kardiovaskular seperti amlodipin, kemudian captopril, bisoprolol. Kemudian untuk kategori 2 ini didominasi oleh obat golongan antibiotik, antipiretik, analgesik, antihistamin, dan ekspektoran atau kemudian untuk kategori 3 di sini merupakan kategori yang murah dan kurang prioritas yang mana didominasi oleh suplemen dan vitamin. Berikut terdapat tabel kombinasi matriks antara kategori Venn dengan ABC. Bisa dilihat untuk kategori 1 itu ditandai dengan tabel yang berwarna kebiruan. Kemudian untuk kategori 2 pada tabel kotak yang berwarna merah muda atau pink. Kemudian untuk kategori 3 pada tabel yang berwarna kuning ke jingga. Tahapan selanjutnya setelah perencanaan yaitu dapat dilakukan pengadaan. Di sini di awal kita akan membahas terkait definisi dan tujuan dari pengadaan. Untuk pengadaan sendiri merupakan kegiatan yang menyediakan obat yang dibutuhkan oleh rumah sakit atau unit kesehatan lain yang diperoleh dari supplier atau pemasok melalui pembelian dari manufaktur, distributor, maupun pedagang besar farmasi. Untuk tujuan pengadaan itu menjamin terrealisasinya ketersediaan perbekalan farmasi yang dibutuhkan sesuai jumlah, waktu yang tepat, serta harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu obat. Untuk prinsip pengadaan sendiri di sini sesuai dengan keputusan Menkes RI nomor 38 tentang pedoman umum pengadaan obat program kesehatan, di mana Menkes ini diterbitkan pada tahun 2003 dengan prinsip yaitu mutu obat harus terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta memiliki izin edar ditandai dengan adanya nomor registrasi. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu dilakukan secara efektif dan efisien terhadap biaya dan waktu sesuai dengan kebutuhan pengadaan obat. Kemudian diterapkan konsepsi obat esensial generik, di mana pengadaan obat program kesehatan dilakukan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Untuk komponen yang terlibat di sini harus dilakukan dengan personil yang terlatih, kemudian dilakukan dengan metode dan prosedur yang jelas sesuai dengan ketentuan. Kemudian sistem informasi itu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian dana dan fasilitas yang tersedia harus sesuai dengan perakiraan dan kebutuhan. Kemudian untuk hal-hal yang diperhatikan, di sini kita harus mengetahui distributor yang sesuai dan
valid, di mana kita harus memastikan untuk memilih distributor yang sudah valid. Kenapa? Karena untuk menghindari kondisi kurang baiknya mutu produk yang dibeli. Untuk validasi ini sendiri merupakan uh, proses yang melibatkan kelengkapan surat perizinan, kemudian adanya apoteker penanggung jawab yang memahami penyimpanan produk, dan untuk hal selanjutnya itu membutuhkan surat pesanan atau SP. SP ini sendiri terdapat 4 jenis untuk surat pesanan umum, yaitu diperuntukkan obat bebas terbatas, dan obat keras. Kemudian terdapat SP narkotika. Di sini ketentuannya itu satu surat pesanan untuk satu obat. Di Indonesia tuh satu-satunya distributor itu ada Kimia Farma. Kemudian dibutuhkan surat pesanan psikotropika. Ketentuannya sama dengan surat pesanan narkotika, di mana tidak sama dengan pesanan narkotika, di mana surat pesanan psikotropika ini satu surat pesanan dapat digunakan untuk lebih dari satu obat. Kemudian terdapat surat pesanan obat-obat tertentu dan prekursor. Selanjutnya untuk proses pembelian, di sini terdapat 4 proses. Yang pertama itu tender terbuka. Tender terbuka ini merupakan metode yang melibatkan berbagai supplier. Untuk kelebihan sendiri, pada tender terbuka ini penetapan harga lebih menguntungkan karena murah. Kemudian untuk kekurangannya itu pada tender ini tuh memakan waktu yang lama, kemudian biaya pelaksanaan tender itu cukup tinggi, yang mana kadang dengan kualitas yang kurang baik, dan diperlukan staf yang kuat dan perhatian penuh. Secara terbuka berarti pelaksanaan itu diberikan akses ke seluruh perusahaan untuk dapat bergabung. Kemudian dipilih perusahaan yang memenangkan tender, di mana perusahaan tersebut tuh wajib memenuhi obat yang digunakan sesuai dengan paket uang yang dimiliki oleh pengadaan rumah sakit. Kemudian terdapat tender terbatas, di mana metode ini dilakukan dengan proses yang lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan dibandingkan dengan tender terbuka. Metode ini mampu mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang, serta harga masih dapat dikendalikan. Kemudian pada tender ini juga tenaga dan beban kerja itu lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Namun cara ini tidak dapat memantau kualitas obat. Selanjutnya, yaitu proses pembelian dengan cara negosiasi atau tawar-menawar. Pada metode ini diterapkan apabila item obat itu tidak urgent atau mendesak dan tidak dalam jumlah yang banyak. Metode ini relatif lebih sederhana, waktunya lebih singkat dengan penawaran yang lebih rinci, dan metode ini untuk pengadaan obat yang sifatnya itu jangka panjang. Kemudian terdapat proses pengadaan langsung, di mana kualitas obat pada metode ini terjamin karena langsung dari distributor atau pedagang besar farmasi, dan bila terdapat kesalahan dapat langsung diurus dengan mudah. Metode ini juga mempersingkat lead time, di mana apabila sewaktu-waktu kehabisan atau salah atau kekurangan obat itu dapat langsung menghubungi distributor. Namun biayanya biasanya relatif lebih mahal karena berhubungan langsung dengan distributor. Untuk pertimbangan pemilihan proses pengadaan ini sendiri itu dapat dilakukan dengan pertimbangan biaya yang tersedia, kemudian kecepatan pengadaan, di mana seperti apakah obat tersebut itu sifatnya esensial dibutuhkan segera. Kalau misalnya obat itu dibutuhkan cepat, maka dapat dipilih proses negosiasi atau tender. Kemudian dipertimbangkan nilai barang, misal barang dalam jumlah besar dan dana yang terbatas, itu tidak dapat dilakukan pembelian langsung, namun dapat dilakukan dengan tender maupun negosiasi kompetitif. Dengan adanya pertimbangan, maka barang yang diperoleh dapat sesuai dengan kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan yang sesuai. Jangan sampai barang itu tidak digunakan ke depannya karena kelebihan stok atau bahkan tidak tersedia, sehingga orang pengadaan itu harus cerdas dan jeli dalam menentukan keputusan pengadaan.
Selanjutnya pengadaan di apotek, di mana barang-barang obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya itu dilakukan oleh orang di bidang perencanaan dan pengadaan, yaitu oleh asisten apoteker yang bertanggung jawab kepada apoteker sebagai pengelola apotek. Di sini terdapat beberapa metode pembayaran. Yang pertama ada konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara apotek dengan distributor yang menitipkan produknya untuk dijual di apotek. Misal obat-obatan baru, suplemen kesehatan, atau sediaan farmasi obat herbal. Dalam metode ini, distributor memeriksa produk yang dititipkan di apotek setiap 2 bulan sekali untuk mengetahui berapa jumlah produk yang terjual. Apotek juga akan menerima persentase keuntungan dari penjualan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal metode. Kemudian terdapat metode cash on delivery atau COD. Pada metode ini pembayaran secara langsung atau tunai ketika pesanan sampai di tujuan. Untuk pesanan ini dibayarkan kepada kurir yang mengantarkan pesanan. Kemudian untuk metode kredit, di sini pembayaran dilakukan secara berulang dengan jangka waktu yang ditentukan, biasanya 3 minggu. Tenaga teknis kefarmasian itu harus mengingatkan pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar hutang 2 hari sebelum sales datang. Kemudian untuk faktur aslinya itu biasanya diberikan ketika pembayaran itu dilunaskan sebelum jatuh tempo. Selanjutnya untuk tahapan penerimaan, di sini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kesesuaian antara jumlah dan jenis obat yang dipesan dengan yang datang berdasarkan surat pesanan. Dalam hal ini diperiksa arsip SP. Untuk SP khusus narkotika harus lengkap 3 yang diperuntukkan untuk distributor, pemesan, dan dinas kesehatan setempat. Kemudian harus diperiksa batch dan expired date sesuai dengan faktur, dan diperiksa mutu obat. Tidak diperkenankan untuk menerima obat dengan kemasan dus yang rusak atau tidak tersegel. Kemudian dicatat di buku penerimaan dan diinput pada SIM farmasi. Apabila terdapat ketidaksesuaian barang, maka dapat diajukan pengembalian barang ke distributor. Kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu penyimpanan. Tahapan ini penting karena akan mempengaruhi kualitas atau mutu obat. Kita harus memastikan penyimpanan obat dalam kondisi yang benar agar mutunya terjamin. Obat itu akan digunakan oleh orang yang sakit, sehingga perlu diberikan obat dengan kualitas yang baik agar tujuan penyembuhan tercapai. Seperti secara umum, penyimpanan obat merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara persediaan perbekalan farmasi yang diterima agar aman, terhindar dari kerusakan mutu obat selama penyimpanan, untuk juga terhindar dari aksi pencurian maupun kebakaran. Untuk tujuannya sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, itu memelihara mutu persediaan farmasi, menghindari penyalahgunaan, dan menjaga ketersediaan obat setiap kali diperlukan. Untuk metode penyimpanan ini terdapat beberapa yang disebutkan, yaitu alfabetis, di mana penyimpanan obat itu dilakukan berdasarkan huruf awalan A hingga Z. Biasanya metode ini dilakukan untuk obat-obatan generik. Kemudian ada metode FIFO atau first in first out dan FEFO atau first expired first out. Untuk FIFO, obat yang datang pertama itu akan kedaluarsa lebih awal, sehingga obat yang lama itu harus disusun dan diletakkan di bagian depan, dan obat baru itu disusun dan diletakkan di bagian belakang. Sedangkan untuk FEFO, obat yang
dengan kadaluarsa yang lebih awal harus dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian metode berdasarkan stabilitas obat. Di sini stabilitas terkait suhu, cahaya matahari, sehingga harus diperhatikan stabilitas obat terkait penyimpanan. Misal untuk terkait suhu, apakah obat harus disimpan di suhu kamar atau suhu dingin. Kemudian untuk parameter cahaya matahari, di sini apakah obat dapat terkena cahaya matahari langsung atau obat harus terhindar dari cahaya matahari. Kemudian metode selanjutnya yaitu kelas farmakoterapi. Biasanya digunakan untuk obatan tensi yang terkait dengan tensi darah, kemudian diabetes, jantung, yang mana masing-masing itu dipisah tersendiri sesuai kelas farmakoterapinya. Tujuannya itu untuk menghindari resiko kesalahan yang lebih besar dalam pengambilan obat, di mana ketika terjadi kesalahan, maka yang diambil itu tetap dalam kelas terapi yang sama. Kemudian, untuk penyimpanan obat-obatan khusus, yaitu narkotika seperti kodein HCl, yaitu obat yang dapat menurunkan fungsi kesadaran dan bersifat adiktif. Kemudian untuk psikotropika, seperti diazepam yang merupakan zat alami yang dapat menurunkan fungsi saraf pusat dan menimbulkan halusinasi. Kemudian untuk OOT dan prekursor. Dalam hal ini, obat ini memiliki kriteria penyimpanan sendiri. Misal harus dikunci double, letaknya jauh dari jangkauan penglihatan publik, yang mana tujuannya itu untuk menghindari penyalahgunaan dan sebagainya. Metode selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk sediaan, di mana setelah dipilih berdasarkan stabilitasnya, maka perlu dilakukan pembagian berdasarkan bentuk sediaannya, baik sirup, tablet, maupun topikal. Tujuannya itu untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan. Kemudian untuk obat-obatan high alert, atau obat-obatan yang memiliki resiko sangat tinggi atau bahkan fatal ketika salah mengambil. Untuk contoh obatnya sendiri itu ada dextrose 40, kemudian insulin maupun epinefrin. Kemudian untuk metode selanjutnya itu LASA atau look alike, sound alike. Biasanya ini tuh untuk obat dengan penampilan fisik kemasan yang sama atau pelafalan yang sama. Contohnya itu ada Captropil 25 mg dengan 50 mg. Ini itu untuk obat-obatan yang pelafalannya sama atau penampilannya sama. Misal itu ada obat generik dengan kemasan dus yang sama-sama putih, strip yang sama-sama berwarna abu-abu, di mana hanya terdapat perbedaan tulisan. Jadi perlu dilakukan penempelan peringatan LASA pada wadah penyimpanan agar tidak keliru. Kemudian di sini sediaan farmasi yang harus disimpan terpisah itu diantaranya ada bahan-bahan mudah terbakar yang perlu disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus sebagai bahan yang berbahaya. Kemudian untuk sediaan gas medis yang harus disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis dan bebas dari sumber api. Kemudian ventilasi harus baik. Penyimpanan tabung gas medis kosong itu harus terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya agar tidak keliru dalam pengambilan. Kemudian untuk obat sitostika yang perlu disimpan terpisah atau jika tidak memungkinkan disimpan dalam ruangan yang sama, tapi harus diberikan penanda stiker. Biasanya stiker itu berwarna ungu dengan bentuk sel membelah. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi penyimpanan, di sini ada ruang, di mana penyimpanan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan luas gudang yang tersedia. Parameter selanjutnya yaitu sirkulasi udara. Diperlukan sirkulasi udara yang baik dengan pengaturan ventilasi yang baik pada ruangan. Kemudian untuk suhu penyimpanan, terdapat beberapa
tipe penyimpanan. Yang pertama ada penyimpanan pada suhu kamar atau sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian penyimpanan sejuk kategori 1 dalam temperatur 15 hingga 25 derajat Celcius. Yang mana dalam hal ini penyimpanan dilakukan dalam ruangan ber-AC. Kemudian untuk kategori penyimpanan sejuk 2 pada suhu 8 hingga 15 derajat Celcius, di mana penyimpanan dilakukan dalam cool box. Dan penyimpanan dingin yang disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Selain itu, pada Permenkes nomor 12 tahun 2007 tentang penyimpanan suhu vaksin, untuk vaksin biasa itu disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius atau penyimpanan dingin pada lemari pendingin. Sedangkan untuk vaksin yang sensitif itu dapat disimpan pada suhu yang lebih rendah, yaitu 15 hingga minus 15 hingga minus 25 derajat Celcius. Kemudian untuk penyimpanan resep dapat dua kategori, yaitu per bulan dan per tahun. Untuk kategori per bulan, ini resep asli dikumpulkan sesuai tanggal yang sama dan diurutkan sesuai nomor resep. Untuk resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya. Kemudian untuk resep per tahun itu disimpan dan direkap selama 3 tahun terakhir. Setelah perekapan itu lebih dari 3 tahun, maka resep itu harus dimusnahkan dengan cara pembakaran. Untuk pemusnahan itu sendiri dilakukan untuk produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu atau sudah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, atau sekian informasi yang harus dicabut izin edarnya. Kemudian untuk tahapan pemusnahan obat kadaluarsa yaitu dilakukan pengembalian kepada produsen, dilakukan penimbunan atau pembuangan melalui saluran air, pembakaran dalam wadah terbuka, maupun dekomposisi kimiawi. Sekian presentasi atau penjelasan terkait perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan perbekalan farmasi.